Halo, perkenalin, nama aku Maulidina atau biasa dipanggil Maul kalau di kampus, atau orang terdekat aku biasa manggil aku Dina. Di sini aku mau cerita atau sharing sedikit tentang Q-time selama quarantine days. Jadi, udah berapa lama sih kita tuh ngejalanin quarantine days ini? Udah ada kali ya sekitar 3 bulan atau mungkin hampir 4 bulan lah ya. Kalau misalnya dibilang bosen, pasti bosen banget lah ya. Kalau misalnya dibilang stres, apalagi pasti stres banget kan. Tapi selama hampir 3 bulan atau 4 bulan ini pasti banyak juga yang bisa kita ambil dong, pelajaran-pelajaran tertentu atau momen-momen tertentu yang gak semuanya pasti bikin kita stres atau bikin kita ngerasa down atau gimana gitu kan ya. Nah, di sini aku ngutip dari salah satu orang, yaitu seorang public speaker gitu. Itu dia namanya Kelly McGonigal, yang kata-katanya tuh kayak gini: when you choose to view your stress response as helpful, you create the biology of courage. And when you choose to connect with others under stress, you can create the resilience. Maaf ya, emang pronunciation aku tuh kurang bagus, tapi insya Allah ini tuh arti atau maknanya tuh bagus. Jadi di sini tuh aku cuma mau bilang dari kutipan kata si Mbak Kelly ini, jadi gini, kalau misalnya kita stres atau ngerasa down banget selama quarantine days ini, kalau kata Mbak Kelly, jadiin si stres itu tuh teman kita. Dengan cara apa? Kalau kata Mbak Kelly, banyakin interaksi sama orang. Tapi karena sekarang kita lagi quarantine days, lagi nggak bisa ketemu orang banyak, masih banyak cara kan yang bisa kita lakuin buat interaksi sama orang, buat ngelakuin momen-momen tertentu sama orang kayak gitu. Bisa juga ngelakuin hal-hal tertentu, bisa dengan cara online, semuanya sudah bisa dilakukan dengan cara online kayak gitu kan. Jadi interaksi sama banyak orang tuh bisa bikin kebahagiaan tersendiri buat kita, bisa bikin kita lebih semangat, bisa bikin kita lebih gak stres, seenggaknya kita berinteraksi sama orang kayak gitu kan. Nah, dan juga banyak momen-momen yang bisa kita ciptain di rumah. Kalau misalnya buat anak kos nih yang pada ngekos, itu pasti kan jarang banget pulang tuh. Nah, di saat quarantine days sekarang ini pasti kalian di rumah terus kan. Nah, itu tuh bisa banget kalian buat nyiptain momen yang jarang banget kalian dapet, yang biasanya paling kalian pulang setahun cuma 2 kali, atau ada yang setahun sekali, atau bahkan ada yang jarang-jarang banget pulang, alias kayak Bang Toib, termasuk aku sih. Nah, jadi momen-momen itu tuh yang bakal bikin kalian tuh gak bakal ngerasa stres, gak bakal ngerasa sendirian selama ngejalanin quarantine days ini. Karena apa? Karena yang ngejalanin quarantine days ini tuh gak cuma kalian doang, tapi banyak, seluruh Indonesia, bukan seluruh Indonesia, seluruh dunia juga ngerasain. Kalau misalnya kalian stres terus atau ngerasa ngedown terus, itu tuh bakal banget ngebuang banyak waktu, tau nggak? Banyak nih yang bisa kita lakuin. Pertama, kita bisa manfaatin waktu buat diet ya, inget diet bisa banget buat dietnya apa, gak usah jauh-jauh deh pakai harus nge-gym dan segala macem, di rumah juga bisa. Kalian bisa bikin tuh lompat tali dari karet. Yang punya adik atau punya kakak, kalian bisa main bareng tuh sama adik kalian, bisa main bareng sama kakak kalian, main lompat karet, lompat tali itu loh yang dari karet.
itu kalian rutin ngelakuin itu setiap hari, setiap pagi, biar adem, biar nggak panas-panas banget. Nah, kalian ngakuin itu rutin. Kalau misalnya dari awal nih, dari pertama sampai sekarang udah 3 bulan, udah slim kali ya kita. Nah, terus ada lagi olahraga lain yang bisa kita lakuin yang nggak harus ngeluarin banyak biaya. Kita juga bisa ngelakuin push up, itu paling gampang banget kan. Push up mau di kamar juga bisa, di lantai kamar, nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Bisa juga kita ngelakuin squat jump, bisa ngelakuin plank dan lain-lain. Terus yang kedua, kalian nih pasti, khususnya buat para cewek-cewek, pasti di rumah itu kalian bisa banget tuh numbuhin talenta-talenta baru, jadi koki. Sekarang banyak kan tuh di TikTok tuh segala macem, dan di mana-mana. Kita nih sebagai perempuan pasti bisa deh ngelakuin itu, ngebantuin mama kayak gitu kan, nanya-nanya, "Ma, ini resepnya apa, ini resepnya apa, ini gimana masaknya, kayak gitu. Nah, nanti tiba-tiba kita masuk tuh di kosan atau gimana, wah, debak, kita pasti jadi jago banget itu tuh. Terus kita juga bisa tiba-tiba jadi pinter nih. Pinter apa? Pinter berbagai bahasa. Aku yakin pasti kita semua nih, termasuk aku, pasti selama quarantine days ini sering banget nonton berbagai film. Mau itu film dari luar negeri pasti ya, mau itu film dari barat, misalnya Inggris, Amerika, atau apapun, ataupun drakor. Wah, ini pasti sering banget kalian, aku yakin sebagian besar kalian nonton drakor, apalagi sekarang lagi booming kan, si The World of the Married. Terus nonton Netflix lah, nonton Viu, atau nonton apapun. Nah, dari situ tuh, tau gak sih kalian, secara gak langsung itu kita itu bakal pinter apa? Pinter bahasa mereka. Karena apa? Secara nggak langsung pasti kita sering nyontohin kan kata-kata mereka, kata-kata bahasa Inggrisnya, ataupun kata-kata bahasa Koreanya, ataupun kalau misalnya yang suka nonton anime pasti jadi jago bahasa Jepang tuh, atau misalnya nonton yang lain. Jadi itu juga bisa jadi nambah daya kepintaran kita. Ntar kita masuk nih, mau masuk kuliah atau masuk apa, kita langsung jadi lebih pintar berbahasa, berkomunikasi gitu kan. Banyak vocab baru atau kata-kata baru yang terserap sama kita dari nonton film itu. Terus kita juga bisa jadi yang suka ngelakuin hobi-hobi yang selama kita kuliah atau selama kita ngelakuin aktivitas yang biasanya super padat banget, kita bisa tumbuhin lagi tuh selama di rumah, selama hampir 3-4 bulan ini. Kita bisa tuh, misalnya yang tadinya kita suka ngegambar, kita suka ngelukis, kita suka ngejahit, kita suka main piano, main gitar, atau apapun itu, suka nyanyi, yang biasanya itu tuh sulit banget dilakuin pas lagi waktu kita sibuk-sibuknya yang biasanya daily. Nah, sekarang nih selama kita dikasih jeda 3-4 bulan ini, kita bisa tuh nimbulin itu semua lagi tuh, rasah itu lagi. Kalau aku pribadi selama di rumah ngelakuin aja semua hal yang emang selama aktivitas sebelumnya yang super sibuk itu di rumah biasa lagi kayak gitu kan. Timbulin lagi semua ngasah semua kreativitas kita yang selama ini tuh kayaknya susah banget keluar. Kita
diem di kamar termenung aja kadang-kadang ada tuh ide-ide kreatif yang bisa muncul. Entah tiba-tiba tuh kasur meja dijadiin alat, apa namanya, alat ini pukul-pukul buat drum atau segala macam. Oh, itu kreatif. Itu salah satu cara buat ngilangin stres. Jadi sebenarnya kalau kata Mbak Kelly tadi tuh, jadiin si stres ini tuh teman kita. Biar apa? Biar gak stres. Jadiin stres ini tuh teman kita. Jadiin quarantine days sekarang tuh bukan sebagai hambatan untuk kita ngelakuin aktivitas-aktivitas yang, atau kreativitas ide-ide yang nggak bisa ya kita lakuin biasanya tuh, terus sekarang malah makin mampu. Itu enggak sebenarnya, malahan bisa jadi ide-ide kreatif, ide-ide baru-baru itu malah muncul selama 3-4 bulan, dan kemampuan-kemampuan kita itu pasti bakal terasah. Dan juga yang pastinya quality time kita bersama orang-orang di rumah, bersama saudara-saudara kita, khusus orang tua kayak gitu, itu pasti bakal lebih erat lagi. Jadi sebenarnya banyak banget hikmah yang bisa diambil dari masa quarantine days sekarang yang lagi terjadi ini. Jadi kalau dari aku mah bukannya aku sok kasih tahu ya, tapi maksudnya karena aku juga ngerasain kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh bener-bener manfaatin quarantine days ini nih semaksimal mungkin. Bisa pakai cara-cara yang tadi aku bilang itu. Kita bisa olahraga, diet kan, bisa juga ngasah bakat, bisa juga quality time tuh, yang tadinya quality time bareng keluarga itu pasti yang paling utama. Oke, kalau dari aku sih kayak gitu aja. Semoga sharing-sharing dari aku ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang mendengar semuanya. Kita di sini ngejalanin quarantine days ini bareng-bareng. Bukan hanya kamu tapi aku juga, bukan hanya kalian tapi kita semua ngerasain. Di sini ada satu kutipan kata lagi dari Mbak Kelly yang aku suka. We're saying that we can trust ourselves to handle life's challenge, and we remembering that we don't have to face them alone. Jadi kita tuh nggak harus ngadepin ini semua tuh sendirian. Ingat, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang bisa kita jadiin sebagai teman. Kita ngadepin ini nggak sendirian. Jadi semangat. Quarantine days ini bukan penghalang untuk semua aktivitas ataupun ide-ide kreatif kita buat berhenti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ya, cek IG aku, nama IG-nya maulidina.yf. Dadah, see you next time.